Di lereng Gunung Slamet, hiduplah seorang perempuan bernama Mirna Yulianti. Mirna adalah sosok yang cantik dengan senyuman yang selalu mampu memikat siapa saja. Di usia 35 tahun, ia sudah mengalami lika-liku kehidupan rumah tangga yang penuh drama. Tak tanggung-tanggung, Mirna telah menikah sebanyak 10 kali dan bercerai dari ke-10 suaminya. Mirna menikah pertama kali pada usia 18 tahun dengan pria pilihannya, Bayu. Pernikahan itu awalnya penuh kebahagiaan, namun Bayu, yang seorang petani, dianggap Mirna tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang ia idamkan. Setelah 2 tahun dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Fahri, Mirna memutuskan untuk bercerai. Ia bertekad mencari pasangan yang lebih mapan. Setelah perceraian pertama, Mirna tak butuh waktu lama untuk menemukan suami kedua. Arman, seorang pedagang hasil bumi yang cukup sukses, menjadi target berikutnya. Pernikahan ini berlangsung hanya 1 tahun. Mirna merasa Arman terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang memberinya perhatian. "Aku butuh cinta, bukan hanya materi," katanya saat mengajukan gugatan cerai. Dari pernikahan ketiga hingga kelima, cerita Mirna semakin berwarna. Ia menikah dengan seorang pegawai negeri, pengusaha muda, hingga seorang duda kaya dari kota. Namun, di setiap pernikahan itu, selalu ada alasan yang membuat Mirna merasa tak puas. Suaminya terlalu sibuk, terlalu posesif, kurang romantis, atau bahkan tidak sesuai dengan standar fisik yang ia harapkan. Pernikahan ke-6 menjadi titik balik yang cukup mengejutkan bagi Mirna. Ia menikahi Doni, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai sopir angkutan umum. Awalnya, Mirna yakin bahwa kesederhanaan Doni akan membuatnya lebih bahagia. Namun, setelah 3 bulan menikah, Mirna kembali mengeluhkan hal yang sama. Ia merasa kehidupan bersama Doni terlalu monoton. Keputusan Mirna untuk terus mencari pasangan yang sempurna membuatnya menjadi bahan pembicaraan di desa. Banyak tetangga yang mencibir dan menganggapnya sebagai wanita yang hanya mengejar kesenangan pribadi. Namun, Mirna tidak peduli. Ia selalu berkata, hidup ini terlalu singkat untuk bertahan dengan orang yang tidak membuat kita bahagia. Di tengah perjalanan hidupnya, Fahri, anak sematawayangnya, mulai menunjukkan tanda-tanda protes. Ia merasa malu dengan reputasi ibunya. "Bu, kenapa ibu selalu gonta-ganti suami? Aku capek mendengar orang-orang membicarakan kita," ujar Fahri suatu hari. Namun, Mirna hanya tersenyum dan berkata, "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita, Nak." Pernikahan ke-7 hingga ke-9 pun berakhir dengan cara yang serupa. Ada saja alasan Mirna untuk meninggalkan pasangannya. Salah satu suaminya, Herman, bahkan sempat membawa masalah ini ke pengadilan, menuduh Mirna sebagai istri yang tak pernah puas. Namun, Mirna selalu berhasil membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin kebahagiaan sejati. Pada usia 34 tahun, Mirna menikah untuk ke-10 kalinya. Kali ini dengan pria bernama Andika, seorang duda yang dikenal bijaksana dan penyabar. Awalnya, semua orang berharap pernikahan ini menjadi yang terakhir bagi Mirna. Bahkan Fahri, yang sudah remaja, mulai merasa optimis bahwa ibunya akhirnya menemukan pasangan yang tepat. Namun, setelah setahun menikah, Mirna kembali merasa gelisah. Ia merasa Andika terlalu banyak mengatur hidupnya. "Aku merasa terkekang," ujar Mirna kepada sahabatnya. Ketika Andika mengetahui niat Mirna untuk bercerai, ia hanya menggelengkan kepala. "Mirna, mungkin masalahnya bukan pada suami-suami yang kamu nikahi, tapi pada dirimu sendiri," ujar Andika dengan nada kecewa. Kata-kata Andika itu terus terngiang di kepala Mirna. Untuk pertama kalinya, ia mulai introspeksi diri. Ia menyadari bahwa mungkin ekspektasinya terhadap pasangan terlalu tinggi.
Ia selalu mencari sosok sempurna yang sebenarnya tidak ada. Namun, ego dan rasa tak pernah puas terus menguasai dirinya. Kini, Mirna memilih untuk hidup sendiri bersama Fahri. Ia mulai fokus membangun kehidupannya tanpa bergantung pada pria. Meski demikian, bayang-bayang masa lalunya masih sering menghantui. Banyak pria yang masih tertarik padanya, namun Mirna belum siap membuka hati lagi. Tetangga yang dulu mencibir kini mulai memandang Mirna dengan sedikit simpati. Mereka melihat perubahan pada dirinya. Mirna mulai aktif di kegiatan sosial desa dan membantu warga yang membutuhkan. Ia berharap suatu hari nanti Allah memberikan pasangan yang benar-benar bisa mengisi kekosongan hatinya tanpa harus mencari kesempurnaan.